Oke, terkait dengan tugas dan tanggung jawab. Oke, dalam dunia kerja tentunya kita pasti ada tugas dan tanggung jawab dong. Nah, ini jadi teman-teman sebagai CMO, tugas dan tanggung jawabnya kurang lebih hal-hal yang ada di sini ya. Mulai dari melakukan survei, mengumpulkan informasi data, ya kan, menjaga kualitas dari approval yang kita lakukan, analisa kelayakan, menjaga relasi dan validasi dokumen dan informasi. Kita bahas tuh melakukan poin, melakukan survei ya. Jadi teman-teman pastikan saat melakukan survei kita itu harus kerja cerdas dan tuntas. Artinya sekali jalan beres. Ya. Jadi teman-teman lakukan nih survei ke usaha. Kenapa sih Pak kita harus lakuin? Supaya teman-teman bisa tahu nih bagaimana nih kondisi usaha dari calon debitur. Usahanya terkena pandemi tidak, berimpact tidak terhadap pola bayar ke depan. Kemudian ada lingkungan. Kenapa kita harus cek dari lingkungan? Karena teman-teman mungkin bisa tahu secara kapasitas dari data, dari visual yang kita dapat. Tetapi kalau kita menganalisa karakter, kita harus tanya nih di lingkungan. Baik itu tetangga kiri kanan, ataupun RT RW, atau kepala dusun, supaya kita dapat informasi yang jelas terkait dengan calon debitur. Oh, Pak Sena nih dikenal baik. Kenapa? Karena sering ikut ronda, contohnya. Tidak pernah ada yang kunjungan, ya. Tidak pernah ada kolektor datang, atau malah sebaliknya. Oh, Pak Sena ternyata setelah dicek sehari-hari tidak bergaul di lingkungan, tidak pernah ada di rumah, jarang di rumah, sering didatangi orang, ya kan? Nah, poin-poin itu tentunya akan menambah faktor penentuan kita akan approval suatu berkas. Dan poin yang penting, jangan pernah melakukan cek lingkungan hanya sebagai formalitas. Contoh, teman-teman hanya cek satu tetangganya, ternyata tetangganya ada konflik nih, pasti dia akan kasih informasi yang tidak baik terkait dengan calon debitur. Contoh, teman-teman cek lingkungan, ya kan? Tetapi saat cek lingkungan, teman-teman hanya tanya hal-hal dasar. Ya, pastikan saat kita cek lingkungan, kita seperti ngobrol nih. Contoh ke warung, ibu-ibu yang sedang duduk. Nah, biasanya ibu-ibu itu sumber informasinya banyak tuh. Nah, teman-teman bisa gali di situ. Kemudian ada juga nih tempat tinggal. Kenapa kita harus cek tempat tinggal? Karena kita harus pastikan ya saat dia pengajuan tenor 3 tahun, tenor 2 tahun, tenor setahun, kita harus pastikan dia di sana statusnya kontrak, rumah pribadi, rumah orang tua, rumah dinas, dan hal terkait lainnya. Itu akan menunjang bagaimana nanti kondisinya saat membayar angsuran mengalami keterlambatan kita pahami, oh bahwa di sana dia hanya kontrak 1 tahun. Oh itu rumah orang tuanya. Jadi tim collection kita saat visit pun juga clear. Oke, dan yang terakhir tempat kerja. Ya, kurang lebih sama dengan usaha. Jangan sampai kita melakukan approval terhadap suatu calon debitur tanpa konfirmasi tempat kerjanya. Berapa lama bekerjanya? Kenapa? Penting sekali untuk kita tahu terkait dengan keberlanjutan bayar dari calon debitur. Jadi selain kita memastikan kelayakan, kemampuan, keberlanjutan bayar kita juga harus tentukan. Dan poin tempat bekerja, poin tempat usaha itu akan menentukan keberlanjutannya. Di sana statusnya kontrak atau tetap, harian lepas atau bukan, outsourcing bukan atau tetap. Nah, poin-poin ini teman-teman harus bisa gali di satu momen yang sama, supaya itu tadi kita bisa kerja tuntas dan juga kerja cerdas. Tentunya setelah semua hal itu kita dapatkan, kita harus melakukan juga nih pengumpulan informasi tersebut dengan validasi. Setelah kita dapat misalnya nih ya SKU atau surat keterangan usaha dari calon debitur, slip gaji, ya kan, PBB, teman-teman harus divalidasi juga nih. Oh, slip gajinya benar tidak? Oh, ini valid tidak? Oh, ini tidak valid atau mati nih. Ternyata rekening listriknya udah menunggak nih, contohnya. Ya, teman-teman harus punya skill. Selain kita menggali, kita juga harus memvalidasi ya agar setiap pemberkasan yang masuk kita sudah clear bahwa ini sudah valid bahwa dia bekerja di perusahaan A sekian tahun, status kontrak atau tetap. Oh, ternyata benar setelah kita cek lingkungan, informasi yang kita dapat dari 3 orang, 4 orang narasumber yang kita cek bahwa dia valid bekerja di perusahaan A, usaha B, dan lain-lain. Nah, setelah teman-teman dapat semua informasi,
sudah dikumpulkan, mulai dari usaha, lingkungan, tempat tinggal, tempat kerja, kemudian validasinya juga sudah clear. Ya, teman-teman pastikan saat melakukan ini semua lakukan analisa yang layak dengan menggunakan 5C dan 1P. Nanti kita bahas detailnya setelah slide ini. Tapi poinnya teman-teman pastikan kelayakan, kemampuan, dan keberlanjutan itu bisa clear di depan. Jadi saat di belakang teman-teman tidak akan capek ya untuk merimain nasabah untuk membayar angsuran. Nah, poin terakhir juga yang paling penting, supaya kita dapat kualitas yang baik, nasabah yang baik, kita juga harus membangun relasi yang baik dengan dealer, sumber order, agen, dan lain-lain. Kenapa? Agar kita selalu dapat prioritas fresh order pertama. Nasabah-nasabah yang memang masih oke, bukan tolakan dari pembiayaan lain. Dan saat itu kita sudah dapatkan, kita pun sebagai seorang CMO kerjanya nih sangat ringan. Kenapa? Karena nasabah-nasabah yang fresh order secara data lebih baik untuk kualitasnya. Artinya sudah dipastikan bahwa kita dengan dealer punya komunikasi yang baik. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Tentunya dengan kondisi itu, kualitas kita secara booking dan kualitas pasti lebih baik. NPP banyak, kualitas baik. Kurang lebih seperti ini. Ya, Pak Wahidi, silakan Pak Wahidi yang akan ditambahkan. Oke, mungkin sudah cukup jelas ya untuk penjelasan dari Pak Sena tadi, udah panjang banget, udah sangat jelas. Jadi inti dari tugas seorang CMO, tugas dan tanggung jawab seorang CMO itu adalah melakukan survei. Jangan sampai teman-teman ketika menganalisa nasabah tidak melakukan survei, jadi kan. Jadi kita tahu nih kapasitas calon nasabah itu dengan melakukan survei, dengan menganalisa dari hasil survei. Jadi misalkan teman-teman ketika mau approval nasabah cuma tanda tangan aja di rumah, itu bukan melakukan survei namanya ya. Jadi ketika melakukan survei itu adalah benar-benar mengecek apa segala macam informasi calon nasabah. Itu yang harus dilakukan seorang CMO. Jadi cek lingkungan. Cek lingkungan itu bukan hanya sekedar nanya tempat tinggalnya. Jadi teman-teman nanti untuk cek lingkungan bisa ngobrol di warung, tanyakan keseharian calon nasabahnya gitu. Jadi clear tuh karakternya, kapasitasnya bisa terlihat dari situ. Mungkin itu ya untuk tugas dan tanggung jawab sebagai seorang CMO. Oke, next ini skillnya. Skill seorang CMO apa aja sih? Skill yang harus dikuasai oleh seorang CMO. Yang pertama adalah observasi. Jadi kemampuan teman-teman melakukan observasi, pengumpulan datanya seperti apa, pengumpulan informasinya gimana, untuk cara wawancaranya seperti apa, komunikasi yang baik kepada calon nasabah seperti apa agar tidak menyinggung, terus kemampuan verifikasi data, mengenal medan dan jaringan, ini penting ya. Jadi teman-teman harus pelajari tuh ini semua agar ketika nanti berhadapan dengan calon nasabah, teman-teman bisa analisa tuh dengan baik, eh, agar kedepannya jangan sampai terjadi kesalahan analisa. Oke, untuk poin-poin ini teman-teman dapat pelajari nanti secara otodidak ketika teman-teman berada di lapangan. Oke, ini ya untuk poin-poinnya yang tadi. Untuk skillnya, observasi itu seperti apa sih? Menggali semua informasi penting dalam penentuan kredit. Informasi penting dalam penentuan kredit itu apa aja? Nah, itu harus dipelajari, harus didapatkan ketika melakukan survei. Terus checklink itu apa yang harus informasi yang harus kita dapatkan? Misalkan karakter konsumennya, LSM bukan, kredit risiko kedepannya, kredit macet atau enggak, gitu kan. Terus komunikasi, bersikap ramah, menjadi pendengar yang baik. Ketika kita menjadi pendengar yang baik, otomatis calon nasabah akan ada keterbukaan informasi tuh, mereka akan cerita semuanya. Terus menggunakan bahasa yang sopan dan mudah dimengerti.
Oke. Untuk wawancara nasabah, teman-teman harus punya nih daftar pertanyaan apa aja nih ketika nanti datang ke rumah calon nasabah. Jadi teman-teman nggak blank, apa yang harus ditanyakan itu udah tercatat dengan baik. eh, Daftar pertanyaan itu seperti apa. Terus teknik negosiasi. Negosiasi ini eh, misalkan nih teman-teman ragu dengan kapasitas, tapi secara karakter bagus. Teman-teman bisa naikkan DP-nya, negosiasi, naikin DP. Terus agar eh, angsurannya dapat lebih rendah. Jadi misalkan kemampuan bayarnya 700, teman-teman jangan kasih angsuran yang per bulan 1 juta. Artinya kita negosiasi tuh, nambah DP agar angsurannya sesuai dengan kemampuan calon nasabah. Terus kemampuan untuk mengumpulkan data. Jadi banyak yang harus dilengkapi, misalkan KTP KK itu secara mandatori ya. Jadi untuk data tambahan untuk analisa ketika data yang kita kumpulkan itu banyak dan jelas, otomatis proses approval, proses analisa CA itu jauh lebih mudah dan lebih cepat. Jadi itu penting tuh dalam pengumpulan data. Terus verifikasi data. Teman-teman ketika melakukan survei ke rumah, teman-teman bisa langsung verifikasi datanya tuh. Misalkan KTP, teman-teman kan bisa melihat langsung tuh bukti fisik KTP-nya. Jadi jelas bisa menganalisa itu KTP palsu atau asli ketika melihat fisiknya. Oke, selanjutnya mengenal medan dan membangun jaringan. Jadi ketika teman-teman survei ke tempat calon nasabah, otomatis semakin banyak mengenal orang, apalagi ketika cek link. Jadi ketika nanti teman-teman butuh informasi, ada nasabah yang di dekat teman-teman survei itu, teman-teman bisa langsung menanyakan tuh karena udah kenal, udah jaringan teman-teman udah terbentuk. Ketika nanti ada order pun pasti teman-teman juga dihubungi di situ. Oke, mungkin itu ya untuk skillnya dari Pak Sena. Silakan Pak Sena, ada tambahan Pak. Oke, Pak Wahidi, jadi luar biasa ya. Teman-teman harus pastikan nih hal-hal terkait yang disampaikan Pak Wahidi bisa clear ya. Kenapa? Karena poin-poin ini sangat penting untuk menunjang ya kerja tuntas kita di lapangan. Yang tadi disampaikan bagaimana wawancara, skillnya, dan jangan sampai lupa bahwa nasabah-nasabah itu untuk yang bad customer pasti selalu selangkah di depan ya, seperti ibaratnya pencuri motor selangkah di depan tuh saat kita teknologinya sudah canggih, mereka udah punya lagi nih siasat-siasat untuk bisa ambil itu motor. Sama dengan nasabah yang bad, jika dia atas nama, jika dia kondisi-kondisi tertentu karakter jelek ya, atau mau di fiktif secara nasabah ya kan, atau mau diekspor ya, banyak case nih kejadian-kejadian seperti itu. Mereka pasti selangkah di depan. Pola-pola kerja dan setiap CMO, pembiayaan, mereka kan analisa. Oh, ternyata kalau si CMO A, kita kasih DP tinggi, otomatis nih dia approve. Akhirnya mereka akan hitung-hitung nih. Oh, kalau DP segini mereka approve, ya udah, kita biayain aja DP sekian. Atau, oh, kalau untuk kondisi-kondisi tertentu nih, akhirnya teman-teman tertipu ya dengan penghasilannya, ya dengan karakternya yang baik saat teman-teman berbicara, wawancara. Nah, teman-teman harus pahami nih ya. Tentunya kondisi-kondisi itu kita harus update ya. Teman-teman harus cari nih ya, koordinasi dengan CA-nya, koordinasi mungkin dengan koordinator kolektor yang ada di masing-masing jaringan. Tujuannya untuk apa? Untuk menghindari hal-hal yang demikian. Oke, jadi kita lanjut aja Pak Wahyudi. Ya, saya harapkan teman-teman untuk terkait skill sudah diketahui. Oke, kita lanjut. Tugas ya, menjadikan teman-teman sekalian ya secara booking dan kualitas baik dan juga secara pendapatan ya, insentif juga baik ya. Tentunya hal ini akan selaras dengan profit perusahaan. Jadi pastikan teman-teman membangun relasi. Membangun relasi kita harus berkomunikasi yang baik ya. Bagaimana komunikasi yang baik? Teman-teman secara marketing pasti nanti akan di guidance tuh ya.
bagaimana pola kita ya berhubungan dengan sales. Kita harus tahu dia di market ini siapa sih yang kuasai pasarnya. Oh, dealer A. Oh, dari dealer A itu ternyata sales A yang dominan untuk kasih order. Ya, bagaimana kita mulai harus cari tahu nih ya. Oh, ternyata dia kasih ke pembiayaan C karena kondisinya dia sering ajak nongkrong, contohnya. Atau dia hobi mancing, teman-teman harus mulai itu untuk bagaimana nih kita bisa ambil hatinya ya dengan cara ya teman-teman ikut tuh hobinya apa, mancing misalnya, nonton bola ya kan, karena setiap orang pasti punya kegemaran masing-masing. Setelah relasi itu baik, teman-teman akan dianggap seperti teman, akan menjadi sahabat karib ya, dan setelah itu terjadi teman-teman akan mulai dapat order. Nah, yang perlu diperhatikan saat kita membangun relasi, kadang kita dikasih order-order cobaan. Artinya apa? Order-order yang tidak baik. Nah, teman-teman harus mulai hindarin itu. Ya, harus tahu nih, oh dia lagi ngetes nih, kasih order yang baik. Ya, jika kita sudah punya komunikasi yang baik, saat kita tolak berkasnya pun dia tidak akan komplain. Ya, tentunya dengan alasan yang jelas. Ya, jangan alasan-alasan yang mengambang. Jadi teman-teman harus clearkan bahwa rejectnya terkait apa? Oh, terkait status pekerjaannya. Ternyata setelah dicek, dia kerjaannya buruh harian lepas, mau ngambil PCX, ya kan? Oh, setelah dicek dari lingkungan, ternyata dia udah ada unit nih, ya. Kita konfirm ke beberapa tetangganya, oh untuk saudaranya, ya. Nah, jadi teman-teman pastikan tuh jangan sampai dapat order cobaan. Kita harus bangun juga sikap profesional, ya. Kenapa? Kadang ya tadi saat kita di reject ya atau saat kita tidak dikasih order ya, kita jadi tidak urus lagi nih ya, kita jadi jauh secara hubungan. Nah, teman-teman harus hindarin itu ya. Kita dituntut dalam pekerjaan harus bersikap profesional. Yang muara itu semua, komunikasi yang baik, sifat yang profesional, hubungan yang baik dengan sumber order. Nanti kita akan dapat order yang berkualitas. Yang tadi saya sampaikan di depan, saat kita dapat order-order yang fresh, tentunya secara pekerjaan kita akan lebih mudah. Ya, kualitas juga akan terjaga tentunya. Nah, untuk menjaga kualitas ini, teman-teman harus pastikan, harus cek detail saat survei, harus menjelaskan detail juga ke nasabah. Tanggung jawabnya apa, ya kan? Baik itu secara angsuran, baik itu secara keterlambatan, dan juga harus dijelaskan detail nih terkait asuransinya. Jadi poin-poin yang harus teman-teman jelaskan, konsumen pastikan dijelaskan dengan clear. Saat konsumen itu punya pola bayar yang baik, teman-teman pun juga akan enak. Kenapa? Teman-teman tidak akan pusing urusin nasabah-nasabah yang terlambat itu. Ya, karena tanpa kita info, tanpa kita telepon, tanpa kita kunjungin, yang bersangkutan sudah bayar. Ya. Kita juga di MAF dan MCF sudah membiayai banyak nasabah dan juga kita sudah kerjasama dengan banyak pihak, mulai dari Indomaret, kantor pos, ya kan. Sekarang bahkan ada di Tokopedia, Shopee, ya kan. Kita juga ada program-program potongan. Artinya apa? Untuk memudahkan nasabah-nasabah saat akan melakukan pembayaran. Nah, jadi teman-teman harus mulai update nih kondisi-kondisi itu, ya. Dan saat FID terjaga dengan kualitas yang baik, booking yang besar, tentunya teman-teman akan dapat insentif tambahan di luar gaji pokok, teman-teman. Dan inilah modal kita, ya, untuk kita jadikan motivasi. Bagaimana sih Pak supaya kita bisa achieve dan kita dapat insentif yang besar? Ya, tentunya tadi 2 poin. Secara NPP tumbuh, ya. Artinya apa tumbuh? Secara grafik naik nih. Mungkin di awal teman-teman dapat order hanya 15. Ya, bulan kedua, bulan ketiga masih 15, 16. Tapi pastikan saat berjalannya waktu teman-teman semakin tahu nih bagaimana tekniknya, bagaimana pola kerjanya, bagaimana maintain nasabahnya dan juga cari ordernya. Sehingga apa? Dari 15, 16 naik ke 20. 20 naik ke 25. Stabil di 25 kemudian naik lagi ke 30. Ya, jadi poin-poin yang tadi disampaikan tentunya muaranya nanti ke teman-teman nih dalam bentuk insentif. Ya, dan saat insentif besar tentu perusahaan juga akan baik. Yang perlu teman-teman cermati, teman-teman sebagai CMO itu akan menunjang juga keberlanjutan dari beberapa elemen. Contoh, saat teman-teman tidak jualan, cabang stop sell karena FID yang buruk, tentunya akan berakibat ke siapa? Ke administrasi mulai dikurangi. Kemudian ke siapa lagi nih? Kemudian mungkin dari koordinator,
kemudian dari collection mulai dikurangin. Kenapa? Kan secara beban tagihnya berkurang. Ya, teman-teman sebagai CMO harus pastikan saat survei lakukanlah dengan yang benar. Karena kita saat ketemu nasabah atas nama, nasabah fiktif, ataupun nasabah-nasabah yang unitnya diekspor, itu akan sulit secara penyelesaian di collection. Saat kondisi sulit di collection, overdue semakin tinggi, tentunya cabang akan terkena regulasi. Teman-teman akan stop sell. Ya, dan itu pengaruh besar tentunya keberlanjutan dari satu cabang. Jadi saat teman-teman punya insentif yang besar, cabang keberlanjutannya baik, tentunya kita ke depannya juga semakin baik. Jadi teman-teman pastikan terkait tugas dari CMO kita lakukan dengan baik dan benar.